wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, anak-anak ustaz sekalian, sebelum kita lanjut kepada materi yang kita akan sajikan, Ustaz mau bertanya ini kepada ketua kelas Suhendri. Hadir Ustaz. Suhendri, Hadir Ustaz. apakah saudara-saudara kita sudah pada ready semuanya? Sudah Ustaz. Sudah lengkap Ustaz. Mikrofonnya Pak Suhendri mana? Sudah lengkap Ustaz. Sudah semuanya ada di Sudah kelas lengkap Ustaz. ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada materi, Ustaz akan bahas beberapa materi yang telah kita sampaikan minggu kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat nih materi minggu kemarin? Coba tangan siapa? Ya? Yang bersabar dan bersyukur Ustaz. Ya, 100 untuk Sari ya, masih ingat, alhamdulillah. Kemudian saya tanya lagi, kira-kira siapa yang meriwayatkan hadis ini yang minggu kemarin? Saya Ustaz, Iya, silakan. riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas Ustaz. Ya, tepat sekali. Ya, berarti anak-anak sekalian, setelah kita belajar minggu kemarin, ada mengulang lagi pelan di rumah. Apresiasi ya. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada materi ini, tolong diikuti Ustaz semua, kita akan baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka kalbu kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan diberikan. Baiklah, anak-anak Ustaz, ya. Hari ini materi kita adalah yang berkaitan masih satu nada ya, masih satu pemahaman dengan hadis minggu kemarin riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Hari ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Artinya apa? Artinya sabar dan syukur merupakan keduanya kunci keberhasilan. Ini adalah materi kita hari ini. Ya, sebagaimana yang saya katakan, hadisnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Perawi sahabatnya adalah Abu Hurairah. Untuk kita ketahui, Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah yang senantiasa bersamanya. Hingga kata para guru-guru kita, Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana anak-anak sekalian bisa menulis hadis. Ya, tersiapkan nanti hadisnya kita tulis. Kemudian bagaimana yang tak kalah pentingnya hadis ini bisa dibaca. Membaca dalam arti selama ini kita hanya fasih membaca Al-Quran, sementara membaca hadisnya kita kurang jelas. Sebenarnya dalam membaca bahasa Arab tetap ada aturan-aturan tertentu, intonasi-intonasi tertentu yang akan Ustadz contoh nanti beberapa menit ke depan. Kemudian mampu untuk menerjemahkan hadis ini. Tetapi catatan, kalian yang telah belajar minggu kemarin, kalau sudah ada mufradat yang sama, tidak usah dicatat lagi. Artinya mufradat yang baru pada hadis ini, mari sama-sama kita catat dan kita hafalkan. Kemudian kita juga harus mampu nanti menerjemahkan hadis ini, ya. Nanti Ustaz bacakan terjemahnya, tolong dipahami. Kemudian berikutnya kita masuk kepada menjelaskan
isi dan kandungannya hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Nanti akan di akhir pembelajaran kita siapa yang bisa menyimpulkan ini akan saya tanyakan. Baiklah, anak-anak kalian, ayo siapa yang tahu nih apa arti dari gambar ini? Ayo, Saya Ustaz. silakan siapa yang gambar pertama siapa yang tahu apa Saya artinya ini? Ustaz. Itu Di tangan. saya Ustaz. Ini yang pertama gambar tsunami, Ustaz. Gambar tsunami. Oke, yang lain. Siapa yang tahu? Yang kedua, gambar kedua. Banjir Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Gunung Ustaz. Ya, Devi. Silakan. Banjir Ustaz yang kedua. Ya, banjir 100, benar. Yang ketiga, ayo siapa lagi? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Iya, silakan. Gunung meletus Ustaz. Iya. Benar. Gunung meletus 100. Benar. Siapa lagi? Saya lagi Ustaz. Ya, silakan. Indra. Galodo Ustaz, Galodo. Oh iya, banjir bandang atau golodo ya benar. 100 untuk Indra. Satu lagi, ini ada orang yang tidur ini apa nih? Siapa yang tahu? Saya Ustaz. Ustaz, orang yang lagi sakit Ustaz. Oh iya, sepertinya pandemi ya, pandemi benar. Ya, pandemi atau corona. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Lalu bagaimana sikap kita? Ya. Apakah kita putus asa, mengeluh atau merutuki nasib, menyalahkan keadaan, malah sampai-sampai lalai ibadahnya, atau malah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala gara-gara musibah ini. Kalla, kata Allah Ta'ala ya, anak-anak kami sekalian, tolong perhatikan, semestinya kita dituntut, anjuran dalam agama kita adalah bersabar, bersyukur, menilai sisi positif. Dan ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima dengan lapang dada, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak kalah pentingnya adalah meningkatkan ibadah. Ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, sebenarnya hadis yang Ustadz jadikan materi hari ini sebenarnya juga ada landasannya di dalam Al-Quran. Coba diikuti Ustadz semua ya, agar kalian juga fasih dalam membaca Al-Qurannya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. 2, 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, 2, 3. ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, coba kita perhatikan apa arti dari ayat ini. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan oleh Allah kami beriman, sedangkan mereka belum diuji lagi? Artinya apa? Artinya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan nilai kita di matanya. Baiklah, hadis yang kita maksud adalah, mari Ustadz contohkan membacanya, intonasinya, agar kita tahu juga bagaimana membaca hadis yang benar.